Apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Bapak di podcast Hani Subakti. Oke, beberapa hari yang lalu saya sudah mengundang mahasiswa tingkat akhir juga, emas-emasnya. Hari ini saya mengundang mbak-mbak cantiknya. Iya. Oke, kalau boleh tahu sudah semester berapa, Dek? Semester 7, Pak. Wah, berarti saya sudah lama nggak ngajar kalian ya? Iya. Jadi dulu Bapak pernah ngajar waktu semester awal ya? Iya, Pak. Sebelum pandemi ya? Setelah itu pandemi, kalian belajarnya secara daring. Sekarang sudah mengurus skripsi. Oke. Tidak terasa ternyata waktu. Jadi teman-teman, bahwasannya Mbak berdua ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang beberapa bulan ke depan akan disibukkan oleh yang namanya skripsi. Kita akan tanya-tanya, kira-kira siap nggak? Apalagi 2 tahun terakhir ya hampir ya, belajarnya secara online atau daring, dari rumah, dari kos, dari asrama gitu ya. Setelah itu masuk ke kampus, dapat teori, langsung skripsi. Nah, ini kan pasti sesuatu yang menyulitkan ya. Tapi kalau Bapak lihat kok kayaknya kalian bukan mahasiswa tingkat akhir ya, Dek. Kayak awet muda gitu ya. Oke. Ya, mungkin karena warna kulit ya, kalau Bapak ini kan sudah memang eksotis ya. Iya. Asalnya mana? Dari Kaltara, Pak. Kaltara. Mbak Tari ya? Iya, Kaltara. Oke. Boleh dispesifikan kategorinya Kaltaranya di mana? Kaltara, Kabupaten Bulungan. Bulungan. Kota Tanjung Selor, saya di desanya lagi. Tuh, yang mau tahu cewek-cewek Bulungan seperti ini. Desa Iya. Longbang. Desa Terus apa, Dek? Longbang. Longbang. Ya. Bulungan, Desa Longbang. Mbak yang satunya Mbak Gita ya? Iya, saya dari Kutim. Kutai Timur di Kecamatan Kecamatan Kaubun, Pak. Kaubun. Wah, kayaknya saya pernah, tapi saya sampai di Muarawahau waktu itu. Baik, oke, kita lanjut ya. Jadi gini, adik-adik, terima kasih sudah datang di podcast Bapak ya. Jadi inilah podcast Bapak di ruangan sederhana ini kita akan cerita nih tentang bagaimana sih menghadapi yang namanya skripsi. Ya. Mahasiswa tingkat akhir nih banyak problematikanya ya. Mungkin satu problematika yang terbesar bagi wanita ini adalah cepat lulus, cepat nikah gitu ya. Iya nggak? Apakah ini yang dirasakan juga apa tidak? Tidak sih. Mungkin Mbak Tari dulu. Ada target gitu? Mau lulus tepat waktu biar nikahnya juga tepat waktu gitu? Iya, Pak. Ada ya. Harus ya, harus. Karena Mbak ya, kalau mas-mas yang kemarin tegang aja dia. Ya. Mungkin baru pertama ya, jadi agak-agak gugup. Tapi kalau Mbaknya mungkin sudah agak, namanya wanita udah mempersiapkan itu ya. Kalau Mbak Gita? Kalau saya target cepat lulus ada, Pak. Ada. Cuman kalau buat cepat nikah kayaknya belum. Tapi lebih mau lanjut lagi gitu, enggak juga? Ke PPG atau pasca? Iya sih, karena dari dukungan orang tua juga mintanya lanjut, Pak. Oh, gitu ya. Cuman kita lihat kan sikon. Siap. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Mbak dua ini punya target tentunya yang masing-masing. Tapi Bapak tanya dulu, apa sih kesulitan terbesar kalian di masa-masa kritis atau semester akhir seperti saat ini? Mbak Tari dulu mungkin. Ayo. Santai aja. Gimana Mbak Tari? Apa nih, Pak? Kesulitan dalam menyusun skripsi ini ada nggak kira-kira? Ada sih, Pak. Yang lebih gimana? Kenapa ini? Jangan tegang. Ayo, kesulitannya di mana Mbak Tari? Ketemu dosen kah, materi kah gitu. Dosen, terus karena kami PLP, terus di sekolahnya juga online, Pak. Online. Jadi susah mau cari permasalahan di sekolah ini apa sih gitu. Tapi dapat ya. Didapat-dapatin. Didapat. Kalau bisa harus ilmiah ya, Mbak ya. Iya. Jadi biar kesulitan itu bisa diatasi dengan rumusan masalah dan tujuan serta manfaat. Iya. Kalau Mbak Gita gimana Mbak Gita? Iya, kalau untuk kesulitan siap ada ya, Pak. Ada ya. Dari awal juga kayak penentuan judul, kemudian kayak kita menyesuaikan waktu sama dosennya juga sih, Pak. Siap. Tapi harus semangat ya, Dek ya. Oke, kalau Bapak boleh tanya ini agak serius nih. Kira-kira sanggup nggak kalian menyelesaikan ini? Sanggup, Pak, asal berusaha. Ya. Berusaha. Karena ini bakal ditonton sama adik kelas kalian nih, semester 1, 2, 3, 4, karena memang podcast Bapak ini lebih kepada pendidikan ya. Iya, Pak. Pendidikan, keilmuan, kebahasaan gitu. Jadi pasti akan ditonton sama adik kelas kalian yang menyaksikan ini, menyimak ini. Apa sih motivasi yang bisa kalian berikan kepada mereka yang kalian kerjakan hari ini? Kira-kira mungkin dari Mbak Tari dulu apa kira-kira? Mbak Gita dulu. Oh, Mbak Gita dulu. Mbak Tari kayaknya gugup banget ini. Gimana, Mbak? Motivasi, Pak. Iya, motivasi. Kalau untuk motivasi kayaknya saya juga sulit memberi motivasi buat orang ya, Pak. Buat saya sendiri juga susah, cuman lebih ke kembali ke tujuan awal aja sih, Pak. Apa juga? Tujuan awalnya apa nih biar mereka juga tahu nih? Yang pasti kan membahagiakan orang tua dulu ya, Pak. Gitu ya. Membahagiakan orang tua. Terutama orang tua kandung dulu ya. Iya. Baru keluarga gitu ya. Kalau Mbak Tari? Tadi Mbak Gita membahagiakan orang tua. Kalau Mbak Tari apa ini? Sama sih, Pak, membahagiakan orang tua juga. Terus sama ya. Tetap berusaha walaupun mungkin ada kendala di
bertemu dengan dosennya mungkin waktu kayak gitu, tetap berusaha sih, berdoa juga. Tapi kalian percaya itu? Dengan itu bisa dilaksanakan? Kalian percaya nggak ada keberuntungan nanti bagi kalian? Dalam menyelesaikan ini ada, oh nanti bakal dibantu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami beruntung dengan menyelesaikan ini tepat waktu. Percaya nggak gitu? Percaya asal berusaha sih Pak. Berusaha. Iya, walaupun percaya tapi nggak berusaha kan sama aja. Gitu ya? Iya. Sampai nggak kira-kira semester 8 selesai? Sampai Pak. Atau mau ditunggu sampai 14 gitu? Jangan ya, kasihan orang tua di kampung ya. Dari semester terus. Oke, benar. Jadi gini Mbak Tari dan Mbak Gita, itu kan yang motivasi yang bisa kalian berikan kepada orang yang menyimak video ini. Tapi kepada orang tua, apa sih harapan terbesar kalian? Tapi tentunya ini harapan orang tua kalian juga terhadap kalian. Pernah nggak dikasih tahu? Nak, kamu harus cepat lulus agar kamu gini-gini. Pernah nggak? Pernah Pak. Apa kalau Mbak Gita, apa deh Mbak Gita? Kalau orang tua saya lebih bukan menekankan sih Pak, cuma lebih sering ada omongan yang kayak fokus dulu buat karir kayak gitu. Apalagi kan pendidikan itu penting ya Pak. Oke. Pendidikan itu penting ya. Oke. Apalagi? Kemudian kayak saya anak cewek. Iya, anak cewek benar. Masa cowok kan cewek? Iya. Mbak Tari, gimana tak? Saya punya 2 kakak tuh cowok dan mereka nggak sampai di bangku kuliah Pak. Jadi saya yang pertama sampai di perkuliahan ya. Siap. Jadi harus yang terbaik lah ya. Ini kalau Mbak Gita. Kalau Mbak Tari, gimana Mbak Tari? Kalau orang tua saya saya ini anak pertama Pak. Jadi saya harus sukses, maksudnya selesai pendidikan saya dapat pekerjaan. Jadi adik-adik saya tuh dapat contoh dari saya juga gitu, bisa lihat saya. Kalau misalnya saya gagal di awal, pasti kakak saya aja gagal, tapi mikir itu. Jadi kebalikannya ya. Iya. Jadi disuruh. Oke. Jadi harus bisa, bahwasannya ini anak Bulungan, Dayak apa deh sebenarnya? Dayak Kenyabakung. Dayak Kenyabakung. Iya. Kalau Mbak Gita? Saya Jawa Pak. Jawa ya. Jadi dari Kutai Timur, dari Bulungan mau membuktikan ini. Kalau Mbak Tari untuk adik-adiknya, kalau Mbak Gita tidak mengecewakan kakak-kakaknya gitu ya. Karena kakak aku belum bisa, aku yang membuktikan gitu. Jadi harus berjanji kalau gitu ya. Mungkin berjanji kepada diri sendiri itu yang pertama ya. Harus yakin ya apapun yang terjadi, kalau Bapak sih sebagai akademisi, sebagai dosen ya dijalani aja. Ya, mungkin yang nonton video ini Mbak berdua ini mungkin semangat-semangatnya ya. Jadi kalian harus mencontoh juga bahwasanya kakak kelas kalian sekarang ini survive banget. Dia bertahan. 2 tahun loh ya, 2 tahun deh ya? Iya, Pak. 2 tahun tidak belajar secara online, secara offline, secara online semua. Tahu-tahu pas skripsi harus offline, harus terjun ke lapangan menghadapi segala realita yang ada. Semangat ya? Semangat Pak. Semangat ya, harus ya. Harus. 8 semester selesai ya? Iya. Kalau nggak selesai nikah. Oke Mas, ada buah tangan Mas. Silakan Mas. Yang tadi ya boleh. Oke. Yang buku yang jadi ini deh ya, Bapak ada nulis buku ini tentang bahasa Indonesia karena memang background saya bahasa Indonesia, ini bisa dibaca-baca nih. Mungkin tidak relevan dengan skripsi tapi bisa menjadi referensi juga. Karena semua skripsi tentunya mahasiswa apa ya? PGSD ya? Lupa Pak, PGSD ya. PGSD harus bisa menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kalau saran Bapak sebagai penutup podcast ini, mungkin ini hanya sebagai penyemangat ya. Kita harus menyemangati yang nonton ini biar bahwasannya nih mbak-mbak berdua ini bisa gitu loh. Mbak-mbak berdua ini bisa dan yakin bisa gitu ya. Walaupun mereka bukan orang asli Samarinda yang merantau kuliah di Samarinda, ingin membuktikan kepada orang tua dan teman-teman yang ada di daerah sana, kuliah itu penting. Satu untuk karir ya. Jadi wanita karir gitu ya. Bukan wanita karir tapi karir, tulisannya karir gitu ya. Dan yang kedua tentunya nanti kalau udah berumah tangga menjadi ibu yang mampu mengajarkan kepada anak-anak. Oke, diterima ya salah satunya mungkin Mbak Gita boleh. Ini giveaway yang datang ke podcast Bapak. Oke, sebelum kita pamit tetap dukung channel YouTube Bapak di podcast ini terutama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, makasih ya. Oke.